Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 224111031. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah metodologi penelitian, tugas video YouTube. Definisi dan tujuan riset pasar. Riset pasar mendefinisikan kebutuhan dan keinginan konsumen, tren pasar, dan serta pesaing. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang berharga untuk membuat keputusan bisnis yang efektif, meningkatkan strategi pemasaran, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Yang pertama ada pengembangan produk, untuk membantu memahami kebutuhan yang diinginkan konsumen untuk mengembangkan produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar. Lalu strategi pemasaran, untuk membantu menentukan target pasar yang tepat, strategi promosi yang efektif, dan menentukan harga yang kompetitif. Dan yang ketiga ada analisis pesaing, membantu memahami kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategi yang mereka gunakan untuk menarik pelanggan. Next, jenis-jenis riset pasar. Ada berbagai jenis riset pasar masing-masing dan fokus dan metode yang berbeda. Yang pertama ada riset deskriptif, menjelaskan karakteristik pasar seperti demografi, perilaku pembelian, dan preferensi konsumen. Lalu ada riset eksploratif, mengeksplorasi isu-isu yang belum dipahami dengan baik seperti tren pasar baru atau peluang bisnis yang belum teridentifikasi. Lalu ada riset kausal, meneliti hubungan sebab akibat antara variabel seperti pengaruh promosi terhadap penjualan. Next, ada tahapan proses riset pasar. Proses riset pasar terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dari sistematis. Yang pertama ada perumusan masalah, identifikasi masalah atau pernyataan riset yang ingin dijawab. Lalu ada perencanaan riset, untuk menetapkan tujuan riset, metodologi, dan anggaran yang diperlukan. Lalu ada pengumpulan data, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan masalah riset. Lalu ada analisis data, untuk mengelola dan menganalisis data yang ingin dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Lalu ada pelaporan dan rekomendasi, untuk menyusun laporan riset yang berisi temuan analisis dan rekomendasi untuk tindakan. Pengumpulan data riset. Data riset pasar dikumpulkan dari berbagai sumber primer maupun sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya seperti survei, wawancara, dan focus group. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti laporan pemerintah dan jumlah ilmiah data penjualan. Lalu ada analisis dan interpretasi data. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola tren dan hubungan signifikan. Interpretasi data membantu dalam memahami makna dan tujuan riset dan menarik kesimpulan yang valid. Next ada pelaporan dan rekomendasi. Hasil riset disusun dalam laporan yang informatif dan mudah dipahami. Laporan riset mencakup temuan analisis dan rekomendasi untuk tindakan yang dapat diambil oleh bisnis. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada metodologi riset, dan yang ketiga temuan dan analisis. Yang keempat adalah rekomendasi. Next, manfaat riset pasar bagi bisnis. Yang pertama ada peningkatan keuntungan. Riset pasar membantu bisnis memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan meningkatkan keuntungan. Lalu ada peningkatan efisiensi. Riset pasar membantu bisnis mengalokasikan sumber daya secara efektif dan menghindari pemborosan. Lalu ada keunggulan kompetitif, dan yang terakhir ada peningkatan kepuasan pelanggan. Baik, mungkin itu saja materi ini yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya dan banyak salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.